Sering beli barang dari banyak supplier, tapi nggak jelas siapa yang paling menguntungkan. Banyak bisnis yang fokus ke penjualan, tapi lupa merapikan data pemasok. Akhirnya, pembelian tidak terkontrol, harga tidak konsisten, dan kamu nggak tahu supplier mana yang sebenarnya paling efisien. Padahal, kalau data pemasok disusun dengan benar, kamu bisa lebih mudah kontrol biaya dan arus keluar uang. Nah, di video ini kita akan bahas cara mempersiapkan master data pemasok di Akurat Online sebelum kamu memulai mencatat transaksi pembelian. Nah, sekarang kita mulai penjelasan yang selanjutnya. Jadi untuk video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk import master data pemasok ke dalam database Akurat Online. Nah, di video sebelumnya itu kan kita udah membahas tentang yang akun perkiraan, terus barang dan jasa, kemudian kemarin yang terakhir adalah pelanggan. Nah, untuk yang pemasok ini sebenarnya tuh nggak jauh berbeda kayak master data yang pelanggan, cuma dia dibalik aja. Kalau pelanggan itu kan dia berkaitannya nanti dengan pembeli kita, nah kalau itu pemasok nanti kita isinya tuh sesuai dengan data dari supplier kita. Kayak gitu, cuma alurnya bedanya kayak gitu aja. Nah, kurang lebih nanti kolomnya tuh dia sebenarnya hampir-hampir mirip. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk penjelasannya. Jadi, sebelum kamu memulai untuk import master data atau nanti kamu input master data, itu kan kamu harus punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template-nya nanti kita hampir mirip seperti yang sebelumnya. Dia ada di modul pembelian, itu ada di fitur pemasok di sini. Nah, di sini nanti kamu klik yang icon warna hijau, terus klik yang import data dari Excel. Kamu klik aja, nah nanti di sini ada contoh file yang bisa kamu klik. Nah, kalau kamu klik, ini nanti akan langsung download filenya secara otomatis. Untuk filenya itu nanti dia template-nya, jadi tampilannya nanti seperti ini. Untuk satu template, dia terdapat dua sheet. Nah, sheet yang pertama nanti untuk input datanya, kalau sheet yang kedua untuk penjelasan kolomnya. Yang selalu saya ingatkan di setiap video import master data saya, itu kamu jangan pernah lupa untuk sambil membaca penjelasan kolom. Karena penjelasan kolom di sini sebenarnya itu udah lumayan lengkap aja. Cuma mungkin kalau untuk yang baru mungkin ada agak sedikit bingung karena butuh penyesuaian. Tapi sebenarnya dia untuk penjelasannya udah lumayan oke dan lumayan lengkap juga. Jadi nanti kamu bisa sambil baca untuk penjelasan kolomnya. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk input datanya. Jadi, untuk kolom pertama yang kita isi adalah kolom kategori. Kalau kita lihat di sini, kategori itu otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pemasok. Nah, ini nanti akan di-set secara default, ini masuk ke kategori umum jika kamu kosongkan. Jadi, nanti kalau untuk kategori ini, saran saya sih kamu membuat kategori per pemasok. Atau nanti ya kalau mepet-mepetnya atau setidaknya kamu, oh saya kayaknya masih bingung nih mas, saya mau bikin kategori apa? Nah, kamu jadiin umum juga nggak jadi masalah. Tapi, lebih baik kamu membuat kategori. Kategori di sini nanti kamu bisa beraneka ragam untuk penggunaannya. Misalkan nanti kamu mau kategori pemasok per lokasi, atau nanti kategorinya itu untuk kategori barang tertentu, atau nanti kamu bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya kalau customer saya itu seringnya jadi baginya dari lokasi atau sesuai dengan kategori barangnya. Jadi misalkan, oh kita mau kategori pembelian untuk ATK. Nah, nanti kita pemasoknya siapa aja. Terus nanti kita ada kategori untuk barang apa. Nah, nanti kita pemasoknya siapa aja. Nah, nanti kita bisa buat kayak gitu. Atau nanti kita bisa per lokasi. Misal kita mau Bekasi. Nah, nanti kita tinggal masukin. Oh, ini pemasok Bekasi. Jadi ketika kita lihat, oh saya mau ngecek mas. Kategori pemasok saya yang dari Bekasi itu siapa aja. Nah, kamu tinggal filter aja. Jadi nanti dia ada filter khususnya kalau kamu masukin kategori. Dia kelebihannya kayak gitu. Cuma kalau misalkan kamu, oh ternyata saya maunya umum aja mas, biar nggak terlalu ribet. Ya nanti kamu bisa, tapi dia nggak bisa kamu filter lagi. Jadi pas kamu pilih di sini kan kamu bisa lihat nih kategorinya. Nanti kamu bisa pilih kamu mau ngeliat itu kategorinya apa. Kayak gitu. Jadi semakin detail nanti semakin enak juga. Cuma dia ada effort tambahan untuk kamu setting atau kamu mapping dulu. Tapi kalau misalkan, oh saya nggak mau ribet mas, kita masukin umum. Nah itu kan lebih enak tuh, kamu nggak ada effort tambahan, tapi ya nanti hasilnya dia nggak lebih nggak bisa detail. Dia tidak pasti kalah detail sama yang pilihan yang tadi yang pertama kayak gitu. Nah kayak nanti kamu bisa masukin kayak gini. Contohnya kita Bekasi ya sebagai contoh. Kemudian kita masuk ke kolom yang kedua. Kolom kedua adalah ID pemasok. Kalau kita lihat di sini ID pemasok, jika dikosongkan maka akan di set auto counter. Nah ini maksudnya, ini nanti kamu kalau dikosongin ID pemasok di sini, kamu akan mengikuti penomoran yang disediakan oleh Akurat Online. Untuk penomorannya nanti kamu bisa cek di sini, di modul pengaturan, di sini ada fitur untuk penomoran. Nah kalau kita lihat, kita bisa klik yang di sini, kita klik aja di sini pemasok contohnya.
Nah, dia di sini udah ada sebenarnya. Jadi si Acroton itu sebenarnya udah nyiapin semua penomoran. Cuma ya nanti namanya dia template-nya default ya. Itu nanti penomoran atau nanti yang lainnya dia buatannya tuh kayak ya terlalu generik banget sebenarnya. Jadi terlalu umum. Jadi cuma tampilannya kayak gini. Nah, saran saya nanti kamu edit lagi. Soalnya kan di sini kita ada komponen penomoran. Komponen ini nanti kita ada beberapa pilihan yang bisa kamu gunakan. Nanti kamu bisa sesuaikan aja supaya nanti kamu hasilnya lebih detail. Jadi nanti kamu bisa tahu nih, oh ternyata kita kerjasama sama pemasok ini dari bulan berapa, atau tahun berapa, atau tanggalnya juga kita bisa munculin di sini. Kayak gitu, jadi bisa lebih detail. Tapi kalau kamu mau pakai yang dari akun online nggak jadi masalah, tapi ya kurangnya dia tampilannya hanya kayak gini aja nih. Bener-bener generic banget. Tapi saran saya kamu buat lagi sesuai dengan kebutuhan. Kamu edit lagi aja di sini komponennya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu kosongin, dia akan sesuai dengan penomoran yang tadi, yang dari akun online. Nah, misalkan kita mau buat penomoran baru atau kita sudah punya penomoran sebelumnya. Nah, nanti kita bisa masukin di sini, di ID pemasok. Nah, kemudian kita masuk yang selanjutnya ini ada nama kayak kita isi biasa aja. Kemudian kita ada bagian untuk kontak. Nah, kontak ini kalau kita isi, kita kan punya sebenarnya kita ada di sini ada fitur untuk kontak. Nah, nanti fungsinya kita bisa munculin kontak yang kita punya. Nah, nanti tipenya kan ada beberapa nih, ada pelanggan, pemasok, atau tetangga penjual. Nah, ini nanti dia akan muncul di sini semua. Kalau kita pilih pemasok, ya nanti kita bisa filter. Oh, nanti pemasok ini dia nomornya sekian. Nanti pemasok ini nomornya sekian. Nah, nanti kelihatan semua di sini. Dia fungsinya kayak gitu. Jadi nanti kamu punya fitur kontak. Jadi kamu nggak perlu nulisnya tuh kontaknya di kertas atau nanti kamu save di mana atau kamu simpan di mana. Nah, nanti kalau ketika kamu input data pemasok, dia akan langsung membuat kontaknya secara otomatis. Makanya nanti kamu bisa lengkapin kontak-kontak di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke bagian saldo awal. Nah, saldo awal di sini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, itu kamu bisa tentukan dulu sebelum kamu menggunakan akun online, kamu tentukan dulu tuh kamu tak mau cut off itu per tanggal berapa. Jadi misalkan, oh saya mau mulai penggunaan akun online itu per tanggal 1 Januari. Nah, berarti kamu nanti harus hitung saldo akhir semuanya itu per tanggal 31 Desember. Jadi nanti kamu hitung semua saldo akhir dari akun perkiraan, barang dan jasa, terus nanti pelanggan dan juga daftar piutangnya, terus nanti ada pemasok dan daftar utangnya. Nah, nanti kamu bisa hitung dulu saldo akhirnya. Baru nanti kamu jadikan saldo awal di Akurat Online. Nah, nanti kamu tinggal input aja di sini. Jadi misalkan, oh ternyata namanya pemasok A, nah nanti kamu bisa masukin di sini. Dia masih ada hutang yang menggantung tuh berapa aja. Nah, misalkan kita saldo awal per tanggal berapa, nah ini yang bisa kebalik di sini nih, ada 2 nih. Jadi di sini ada saldo awal per tanggal tuh berarti kita tanggal berapa saldo awal tersebut. Nah, kalau yang ini baru nilai saldo awalnya. Nah, makanya kita sambil baca nih. Nah, tanggal saldo awal diakui sistem, nilai saldo awal pemasok yang bersangkutan. Ini maksudnya hutang nih, bukan piutang, dia salah ngetik kayaknya sih. Nah, makanya dia nanti bedanya di situ. Dia biasanya kalau klien ini kebaliknya di sini. Jadi yang ini tanggalnya, ini nilainya. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa buat, misalkan kita mau per tanggal hari ini. Contohnya 20/04/2026. Nah, kita bisa masukin kayak gini. Nah, terus biasanya kan ada lagi kasus, misalkan, oh saya mau untuk pemasukan ini ternyata masih ada hutang sebanyak 5 transaksi. Nah, nanti kamu bisa input semuanya. Jadi kalau ini kan saya inputnya cuma satu hutang aja, berarti saya cuma satu baris. Tapi kalau misalkan kamu 5, ya berarti nanti kamu tambahin lagi 5 dengan nama dan ID pemasok yang sama. Kayak gitu. Tapi kalau cuma satu ya nanti dia kayak gini, satu doang. Makanya nanti kamu bisa sesuaikan. Tapi kalau misalkan, oh saya mau 5 mas, ya berarti nanti kamu tinggal masukin di sini di bawahnya. Kamu tinggal tambahkan aja, nah nanti yang kolom yang baris kedua dan selanjutnya dia akan menambahkan dari data yang pertama kayak gitu. Jadi nilai itu akan update secara otomatis. Nah, terus kita sekarang lanjut lagi. Ini kan kita baru isi tanggal saldo awalnya. Kemudian kita bisa isi nilainya nih. Jadi saldo awal kita per tanggal 20 April itu berapa? Misalkan kita, oh ternyata kita masih punya hutang 1 juta contohnya. Nah, kita bisa isi kayak gini. Mata uangnya kita isi DR aja. Kemudian kurs saldo, ini itu sifatnya opsional. Jadi kalau kamu ada multi mata uang atau pakai multi mata uang, kamu bisa isi. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Kamu bisa lewatin aja, nggak jadi masalah.
Ini kamu bisa skip aja. Nah, kemudian nomor fakturnya ini berapa? Nomor invoice yang masih menggantung. Contohnya kita invoice pembelian, contohnya kayak gini ya. 001. Nah, nanti kamu input aja di sini. Jadi kamu bisa masukin nih, transaksi itu berapa aja yang belum dibayar sama untuk yang belum dibayar sama perusahaan kita oleh si pemasok tersebut. Kayak gitu. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata kita masih punya hutang ke pemasok tersebut, ada 5 transaksi nih yang masih menggantung. Nah, nanti dia kelihatan semua di sini. Nah, terus kita masuk ke kolom yang cabang saldo. Nah, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, kalau kamu menemukan kata cabang, itu artinya kamu bisa gunakan ketika kamu menggunakan fitur add-on multi-branch. Jadi kalau misalkan kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, itu nanti kamu nggak usah diisi. Kamu bisa lewatin. Karena kan fitur add-on itu sebenarnya dia sifatnya opsional ya. Kamu nggak wajib gunakan. Jadi kalau nanti kamu gunakan fitur add-on tersebut, baru kamu wajib isi untuk bagian cabang saldo. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Kamu bisa skip aja di sini. Nah, terus kita lanjut lagi ke syarat bayar saldo. Kalau kita lihat syarat bayar saldo di sini penjelasannya, syarat pembayaran saldo awal. Nah, ini dia harus udah ada di dalam database-nya. Nah, ini kamu bisa ngeceknya dari sini. Misalkan, di sini maaf, di perusahaan, kita ke fitur syarat pembayaran. Nah, nanti kamu syarat pembayarannya harus sesuai dengan yang ini. Tapi misalkan kamu, oh ternyata saya ada lagi mas, lebih dari ini. Nah, kamu bisa tambahin dulu di sini. Baru nanti kamu input di file Excel-nya. Kayak gitu. Tapi kalau ternyata, oh ini kayaknya saya udah cukup mas. Kita biasanya pakai net 30 hari. Nah, kita tinggal masukin aja yang net 30. Kita masukin ke sini. Ke syarat bayar saldo, net 30. Nah, kita bisa isi kayak gini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian atribut tambahan. Nah, ini dari yang tadi karakter sampai ke tanggal, ini adalah atribut tambahan. Jadi operator itu menyediakan kolom atau atribut tambahan namanya. Ini kamu bisa lihat di sini di fitur preferensi. Nanti sini ada tab atribut tambahan, terus yang pemasok. Nah, untuk kolom atau atribut tambahan ini, kamu bisa gunakan ketika kamu memang membutuhkan kolom untuk bagian si pemasok ini. Jadi kayak itu kan mirip kayak yang kemarin di barang dan jasa, terus ada di pelanggan, itu kamu bisa tambahin. Jadi misalkan, oh ternyata saya dari kolom-kolom yang disediakan oleh Akurat Online, kita masih kurang nih. Kita mau nambahin kolom tertentu, misalkan, oh kita mau nambahin kayak nama penanggung jawabnya siapa di pemasok tersebut, atau nanti tanggal lahirnya dari si owner, atau nanti informasi-informasi lainnya yang kamu butuhkan. Nanti kamu bisa tambahin kolomnya. Misalkan ternyata kurang nih, kolom yang dari Akurat Online. Kamu bisa lengkapin, nanti kamu bisa tambahin dari sini. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan, oh saya nggak pakai kolom mas, kita bisa lewatin aja. Itu nggak jadi masalah. Nah, terus kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke alamat pembayaran. Nah, alat pembayaran ini nanti kamu bisa lihat sampai ke samping-sampingnya. Ini dia, itu masuknya di sini nih. Nah, dia di sini maaf, di bagian kontak. Jadi nanti kamu bisa masukin untuk alamat, di sini maaf, di tab yang umum, ini nanti kan ada informasi lainnya. Ini kamu bisa masukin alamat pembayaran. Jadi nanti kamu bisa masukin alamatnya, kota, provinsi, dan negaranya. Kayak gitu, nanti kamu bisa lengkapin. Kemudian kita juga ada syarat pembayaran. Ini syarat pembayaran yang biasanya kita gunakan oleh pemasok tersebut. Nah, nanti ketika kita mau input transaksi, jadi dia langsung di set default untuk syarat pembayaran tersebut. Kayak gitu. Jadi dia nanti langsung otomatis. Tapi kalau misalkan ternyata, oh saya kadang berubah-berubah mas, nah kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Soalnya nanti ketika kamu input transaksi, kamu masih bisa pilih lagi untuk syarat pembayarannya. Nanti kan dia adanya tuh di sini nih. Kita sebagai contoh aja ya. Nah, nanti syarat pembayaran kamu bisa pilih di sini. Jadi ketika kamu input transaksi, kamu masih bisa pilih lagi. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu ternyata berubah-berubah ya, nanti kamu bisa lewatin aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu mau menentukan di awal, nanti kamu tinggal isi aja sesuai dengan kebutuhan. Kamu syarat pembayarannya apa terhadap pemasok tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ada beberapa informasi pajak dari si pemasok tersebut. Kayak tipe wajib pajak, nomor wajib pajaknya, terus nanti namanya itu nanti kamu bisa lengkapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk keterangannya nanti ternyata itu banyak pilihannya sebenarnya di sini. Ini adalah informasi pajak yang bisa kamu gunakan ketika kamu input atau mau isi informasi pajak dari pemasok tersebut. Kayak gitu. Jadi nanti pilihannya banyak nih. Kamu bisa sambil melihat untuk penjelasan kolomnya. Nah, kita lanjut lagi.
Ini kan tadi kita udah untuk yang informasi pajak, kemudian kita masuk ke sini. Nah, terus kita lanjut lagi, ini kan ada pilihan untuk dipakai di cabang mana, terus nanti ada default deskripsinya. Nanti kamu bisa input aja di sini. Nah, kalau yang cabang ini, yang tadi saya bilang, jadi kalau ada kata cabang, pastikan kamu isi ketika kamu pakai fitur add-on multi-branch. Tapi kalau nggak pakai, kamu bisa lewatin aja, karena dia sifatnya itu nggak wajib di sini. Kemudian default deskripsinya kamu bisa lengkapin. Nah, terus untuk akun utangnya, kita juga bisa mapping. Dia itu ada di sini. Jadi ada akun utang sama akun uang muka. Ini kamu bisa pilih sesuai dengan pemasoknya, atau nanti kamu bisa mengikuti yang dari preferensi dari Akurat Online. Kayak gitu. Jadi ini sifatnya opsional. Cuma kadang ada beberapa klien yang mau buat untuk per pemasok. Nanti kamu bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kamu nggak pakai, ya kamu bisa lewatin aja. Ini nggak jadi masalah. Kemudian kita juga ada untuk input nomor rekening. Jadi nanti ada nama rekening, terus ada atas nama rekening banknya. Nah, itu nanti dia masuknya di bagian sini. Jadi kamu bisa masukin data rekening dari pemasok tersebut. Kamu bisa lengkapin di sini. Kemudian kita ada nih yang akun uang muka itu udah sama. Nah, terus kita juga ada ini informasi pajak lagi yang bisa kamu lengkapin di sini. Ada alamat pajak dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ada untuk yang catatan sama tipe pemasok. Nah, nanti kamu bisa sambil lihat di sini untuk penjelasannya. Jadi tipe pemasok di sini biasanya nanti kan kita ada pilihannya nih, ada yang individual, terus ada yang company, yang perusahaan, atau ini yang pemerintahan. Kayak gitu, nanti kamu bisa pilih. Ini tipe pemasok kalau nggak salah dia di depan deh. Nah, dia di sini nih. Ada perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kan kita udah selesai nih. Kita tinggal simpan aja sebenarnya. Nah, kita sekarang udah masuk lagi ke database-nya. Jadi nanti kita untuk importnya itu sama kayak tadi kita download template-nya. Jadi kita masuk ke modul pembelian, terus kita masuk ke fitur pemasok. Nah, di sini kan klik yang icon warna hijau, terus pilih yang import dari Excel. Nah, nanti kita tinggal unggah aja di sini. Kita tinggal pilih, tadi kan kita yang master data pemasok, kita tinggal open. Nah, kita tinggal unggah. Nah, nanti ini akan langsung di mapping secara otomatis, karena kan kita pakai template yang dari Akurat Online. Kita lanjutkan aja, dia datanya udah masuk di sini, terus kita lanjutkan. Nah, ini kita lagi proses untuk impor data. Untuk lama di sini nanti tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Semakin lama, semakin banyak dia akan semakin lama juga untuk loadingnya. Nah, di sini kalau kita lihat dia udah masuk, ini namanya udah sesuai, pemasok A, terus nomornya, kategorinya, terus kita kontak, kita kosongin, terus kita ada di saldo utang. Nah, dia udah masuk semua. Jadi nanti semuanya itu benar-benar real time ketika kamu udah input master datanya. Nah, terus kita juga udah masuk ke laporannya. Jadi nanti kamu nggak perlu buat laporannya itu secara manual. Karena nanti ketika kamu input transaksi, dia akan langsung membuat laporannya secara otomatis. Nah, dia udah langsung masuk nih, utang usahanya 1 juta. Kalau kita lihat, nanti kita juga bisa lihat rincian buku besarnya. Nah, nanti kelihatan. Saldo awal pemasok untuk pemasok A senilai 1 juta. Jadi nanti semuanya udah benar-benar real time. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data pemasok ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan, nanti kamu bisa langsung tulis di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang input data pemasok tanpa struktur yang jelas. Nama tidak konsisten, data tidak lengkap, akhirnya sulit dilacak saat transaksi udah banyak. Padahal kalau dari awal sudah rapi, kamu bisa lebih mudah kontrol utang dan evaluasi performa dari tiap pemasok. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya setiap langkah yang kamu buat akan saling terhubung. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke bagian tambahan yang bisa bantu operasional kamu, yaitu menambahkan fitur add-on di Akurat Online. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapi, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu, nanti saya bisa bantu di dalam sesi training.